Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan.
Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang.
Lihat grafiknya dulu di kota kita. Dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, mama, engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat hening untuk kita bersama.
rumah diundang untuk berdiri. Shalom, umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128:1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan dan tuntukannya. Apabila engkau memakai hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi serta memelihara kehidupan kita dan keluarga kita dengan kasih sayangnya. Amin, amin, Damai sejahtera Allah Tritunggal besertamu sekalian. dan besertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian hari ini bertemakan keluargaku adalah kebun anggurnya. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera yang terjadi karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat Israel. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikianlah yang dilakukan Allah dalam memelihara umatnya. Meski seringkali pemeliharaan Allah itu diabaikan oleh umat Allah, mereka merasa mampu memelihara diri mereka sendiri. Itulah awal dari kehidupan umat Allah yang membawa mereka pada ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Alih-alih mendapat berkat, yang terjadi justru pohon anggur berbuah asam atau bahkan layu tak terawat. Belajar dari pengalaman iman umat Israel ini, kita juga bisa membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur. Allah sang pemelihara telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita. Berbagai pengalaman yang luar biasa kita rasakan sebagai keluarga menunjukkan betapa luar biasa pemeliharaan Allah itu. Justru karena itulah yang diperlukan adalah bagaimana agar pohon anggur di kebun kita dapat berbuah dengan lebat dan manis. Tuhan telah mengerjakan tugas pemeliharaannya
Kini tugas kita sebagai anggota keluarga untuk terus menumbuhkan benih-benih yang baik yang Tuhan sudah tanamkan. Dalam kesempatan ini kita beroleh waktu untuk bersama-sama mengaku akan seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara pribadi dan saya akan mengakhiri secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ketika kami menilik seluruh perjalanan kehidupan kami sehari-hari, kami tersadarkan ya Tuhan, betapa pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami secara personal, maupun juga dalam kehidupan berkeluarga kami begitu indah, dan menunjukkan pula kepada kami bagaimana Engkau dengan setia pula merawat kehidupan berkeluarga kami, untuk kami dapat terus merasakan uluran tangan kasih-Mu yang senantiasa menopang kami untuk berproses dalam persekutuan kami sebagai keluarga. Tetapi ya Tuhan, ketika kami pun kembali menilik langkah kehidupan itu, kerap sebagai keluarga kami belum mampu untuk merawat kehidupan kami tersebut dengan sungguh-sungguh. Kerap kali justru perseteruan ya Tuhan yang terjadi, kerap kali perselisihan paham yang sederhana justru membuat relasi berkeluarga kami menjadi renggang. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami akan setiap ketidaksetiaan kami dalam merawat kehidupan keluarga yang Engkau anugerahkan. Dan kiranya ketika Engkau selalu memperlihatkan kepada kami semua bagaimana Engkau setia merawat hidup berkeluarga kami, kiranya itu akan selalu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sebuah hikmat dan inspirasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami selalu siap sedia berperan aktif dalam merawat kehidupan berkeluarga kami. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, kami berserah di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang setia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita ucapkan salam damai bagi sama kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku
bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena di dalam setiap kesempatan dan kehidupan kami sehari-hari, kami selalu memiliki kesempatan untuk mempersaksikan kebenaran firman-Mu lewat kesediaan kami memancarkan kasih sayang-Mu ya Tuhan, melalui seluruh kehidupan dan juga tindak laku kami. Kami membutuhkan sebuah topangan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang saat ini bersama-sama akan kami baca dan kami renungkan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong, menopang dan memimpin setiap kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, serta mampu kami wujudkan dalam setiap kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Allah ini dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dan para pemirsa yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan. Ini adalah kali ketiga Jemaat Madiun mengadakan kebaktian percobaan secara onset, dan juga kita bersyukur bahwa tanggal 4 Oktober ini kita bersama-sama memasuki bulan yang penuh dengan sukacita. Biasanya kita rayakan dengan bulan keluarga. Jadi selama bulan Oktober nanti tema-tema kita akan berbicara tentang kehidupan berkeluarga. Meskipun saat ini mungkin kita belum mempunyai momen khusus untuk merayakan bulan ini, tetapi kiranya semangat untuk hidup berkeluarga di dalam kasih Kristus akan senantiasa termunculkan serta membuat kita bersemangat dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengawali renungan ini dengan membacakan sebuah kalimat dari sebuah syair lagu. Saya kira saudara tahu dan mungkin menghafalkan lagu ini. Kalimat itu berkata demikian, harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Sudah tahu judul lagunya? Atau sering nonton filmnya? Yang ada Abah, terus ada siapa ya? Ada Eis, nah, film Keluarga Cemara, saya kasih. Kalimat tadi adalah kutipan lirik awal dari lagu tema Keluarga Cemara. Dari penggalan lagu ini, penyair rupanya memahami bahwa keluarga menjadi sebuah hal yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Tentu hal yang sama pun juga kita hayati dan kita yakini di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Dan keluarga pun adalah mutiara yang tiada tertandingi dari mutiara-mutiara yang ada di tengah-tengah dunia kita. Pemahaman ini pun mengajak kita semua untuk berpikir tentang hal yang sama, bahwa keluarga sebagai rumah. Dalam terjemahan di bahasa Inggris itu ada dua kata untuk mewakili kata rumah, yaitu house dan home. Dan kalau kita berbicara keluarga, kita memakai kata home. Dan maka banyak sekali orang atau para ahli psikolog yang seringkali, kamu home enggak di rumahmu? Berarti itu menunjukkan dan mempertanyakan kepada kita nyaman enggak hidup dengan keluarga kita? Kalau kita memakai kata house, berarti kita hanya berbicara bagaimana kita tinggal di dalam sebuah bangunan yang bernama rumah. Tetapi ketika kita berbicara home, maka kita bukan hanya berbicara sebagai lembaga terkecil di dalam konteks hidup bermasyarakat, dan lebih dari itu, kita belajar untuk melihat bahwa keluarga menyerupakan tempat seorang manusia mengenal, belajar, bertumbuh, dan mempraktekkan seluruh ajaran kebenaran dan kasih sayang Allah yang diwariskan atau diajarkan oleh orang tua kita di dalam kehidupan kita sejak kita kecil hingga kita siap untuk hidup secara mandiri di tengah-tengah komunitas masyarakat di mana kita berada. Jika nanti saudara melihat di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9, perikop itu menjadi sebuah penunjuk dalam kehidupan iman seorang pengikut Kristus dan juga dalam tradisi orang-orang Israel
bahwa seorang manusia pertama kali mengenal Allah, mengenal ajaran kebenarannya dan mengenal cinta kasihnya adalah di dalam keluarga. Di teks itu kan dijelaskan, ajarkanlah turun-temurun, ikatkan pada tanganmu, tempelkan pada dahimu, menunjukkan kepada kita semua bagaimana ajaran tentang iman kepada Allah itu benar-benar ditanamkan dengan serius dalam konteks kehidupan orang-orang Israel, dan itulah juga yang kita lakukan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Saya yakin saudara-saudara sekalian yang sudah berkeluarga pasti juga memperjuangkan hal itu di tengah segala tantangan dan konteks kehidupan yang kita alami. Ketika hal itulah yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sebuah keluarga agar menjadi kebiasaan hidup yang baik serta positif untuk diterapkan dalam ruang yang lebih luas, yaitu masyarakat. Jadi ketika kita belajar bertumbuh dan berpraktek atau mempraktekkan kebenaran firman Allah dan cinta kasihnya dalam sebuah keluarga dengan sungguh-sungguh, maka secara langsung ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, kebiasaan baik yang telah kita hidupi di keluarga itu pasti akan muncul dan juga akan secara otomatis kita tunjukkan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Misalnya ketika di rumah kita belajar untuk saling membantu, saling tolong-menolong. Misalnya seorang anak, Kak Festi misalnya disuruh mamanya untuk nyapu, bantu nyapu ya biasanya. Ya. Tak kira nggak mau bantu nyapu. Dan Kak Festi ayo nyapu. Nah, ketika itu Kak Festi mau mengerjakannya dan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga atau di tengah rumah, maka ketika di tengah masyarakat atau nggak usah jauh-jauh di sekolah, ketika ada tugas piket tanpa disuruh sebagai sebuah tanggung jawab dan kesediaan untuk terlibat dalam perbuatan baik di tengah komunitas, maka Kak Festi secara langsung akan menyadari, oh ini waktunya aku piket, jadi aku yang tugas, aku yang membersihkan ruang kelas. Untuk itulah membiasakan setiap perbuatan baik di tengah-tengah keluarga dan menanamkan ajaran cinta kasih Tuhan di sebuah hal yang harus terus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan keluarga kita. Namun saudara, kita perlu menyadari bahwa tantangan hidup berkeluarga dari waktu ke waktu semakin kompleks. Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan cepat, kerap menjadi problematika tersendiri bagi kehidupan berkeluarga kita. Untuk itulah, merawat hidup berkeluarga menjadi tugas penting bagi semua anggota keluarga. Bukan hanya tugas ayah dan ibu, anak-anak pun juga diajak berperan serta aktif dalam merawat kehidupan berkeluarga. Karena dengan kesediaan setiap pihak untuk saling merawat satu sama lain, maka ikatan persekutuan keluarga itu akan terus terjaga dengan baik dan dengan solid. Ketika semua pihak dalam keluarga itu mampu menunjukkan peranannya dan kesediaan berkomitmen, bukan hanya dalam perkataan tetapi juga dalam tindakan nyata, maka kehidupan keluarga itu akan selalu terawat dengan penuh sukacita dan akan selalu solid. Relasinya akan selalu baik antara orang tua bersama dengan anak, antara suami, istri, antara anak-anak dalam hubungan persaudaraan. Hal itu akan selalu muncul ketika kita semua sebagai sebuah keluarga siap sedia merawat satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, teks Injil kita hari ini berbicara tentang Tuhan yang memiliki dan mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap kebun anggur itu. Secara akal sehat, pemilik kebun anggur berhak atas hasil panen anggurnya yang harus dibayar oleh para penggarap. Tentang hal ini, hukum Yahudi mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil, sehingga setiap tahun pemilik kebun anggur akan datang untuk mengambil hasilnya. Tetapi menariknya, diatur juga jika selama 3 tahun hasil kebun tidak diambil, kebun itu menjadi milik si penggarap. Mungkin dianggap bahwa pemilik kebun anggur sudah tidak lagi membutuhkan tanahnya. Dan celah inilah yang rupanya dipakai oleh para penggarap dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus agar mereka dapat menguasai kebun itu. Dan ketika pemilik kebun anggur mengutus sejumlah
hamba untuk meminta hasil anggur, alih-alih untuk mendapatkan hasil, mereka malah dibunuh oleh penggarap kebun itu. Sangat ironis sekali, saudara yang terkasih. Mereka yang mendapatkan tugas penggarap dan ketika mereka tidak mampu untuk memenuhi kesepakatan dengan tuannya, dan ketika tuannya mengutus hambanya, ternyata mereka tidak mau dan tidak bersedia untuk mematuhi kesepakatan itu. Dan kemudian pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya dengan harapan, kalau anaknya bos itu kan ketika diutus kepada para pekerja itu kan biasanya pekerja akan segan. Tetapi ternyata sama, saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam teks tadi, para penggarap itu pun juga tidak segan kepada anak pemilik dari kebun anggur itu. Justru mereka merancang pembunuhan pada anak pemilik anggur dengan harapan warisan yang harusnya jatuh di dalam tangan anak sang pemilik kebun tadi akan jatuh ke tangan mereka, para penggarap kebun anggur yang sudah memiliki niatan jahat sejak awal. Dan ketika hal itu terjadi, mendengar laporan bahwa anaknya mati, hilanglah kesabaran pemilik kebun anggur itu. Ia datang, kalau kita baca di ayat 41, untuk membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Maka dari sini, saudara yang terkasih, makna perumpamaan itu langsung ditangkap oleh para imam kepala dan juga orang-orang Farisi yang saat itu sedang bertanya jawab dengan Yesus. Mereka dipercaya menjadi penggarap, tetapi merasa menjadi pemilik. Itulah sebabnya para nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur kehidupan, mereka bunuh. Lebih dari itu, kalau narasi ini dihubungkan juga dengan apa yang dialami oleh Kristus sebagai anak tunggal Allah, sang anak pemilik kebun anggur, maka mereka pun juga melakukan pembunuhan kepada Kristus. Dan apa yang mereka tunjukkan, mereka lakukan itu menandakan bahwa mereka, para imam kepala dan para ahli Farisi, sedang menolak pemeliharaan Allah. Itulah sebabnya mereka mengatur Allah dengan berbagai macam hukum yang ketat yang mereka buat atas nama Tuhan. Jadi karena mereka merasa kami sudah bisa sendiri, kami sudah bisa melakukan semuanya dengan kemampuan, kepandaian, dan kecakapan kami sendiri, maka ya kami bisa untuk melakukan semuanya itu tanpa adanya campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus tersebut, kita harus memakna bahwa keluarga adalah milik Tuhan. Keluarga itu seumpama kebun anggur yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita adalah orang-orang yang diutus untuk senantiasa merawatnya dengan sungguh-sungguh. Kita belajar dari kisah ini, dari para penggarap kebun anggur ini, yang seenaknya sendiri ketika dipercaya untuk mengelola dan merawat kebun anggur sang Tuhan. Dan pertanyaannya, mengapa kok keluarga diumpamakan sebagai kebun anggur dan mengapa keluarga adalah milik Tuhan? Kalau kita memperhatikan narasi dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, saya terkasih bahwa sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, di sana pun Tuhan juga menciptakan lembaga keluarga. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden dan memberikan tugas untuk merawat, usahakan Taman Eden itu, maka di sana pun Allah juga membentuk lembaga keluarga yang pertama dalam diri Adam dan Hawa. Dan sebagai milik Tuhan, keluarga selalu dikehendaki untuk menghadirkan secara konsisten dan setia kebaikan Tuhan bagi semesta. Itu sangat nampak sekali dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2. Usahakanlah, rawatlah, dan manfaatkanlah setiap hal yang aku taruh di taman ini,
untuk kesejahteraan. Kalau saya belum membahasakannya seperti itu. Jadi apapun itu yang ada di Taman Eden, di mana Allah menempatkan dan mengutus Adam dan Hawa, Allah berkehendak supaya manusia benar-benar mengusahakan damai sejahtera dengan sungguh-sungguh dalam merawat semesta. Karena kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, didorong dan disemangati oleh Allah untuk selalu mengusahakan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama, bahkan seluruh ciptaan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau dalam konteks saat ini, ketika kita merayakan kasih persekutuan di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga yang adalah kebun anggur Allah adalah taman yang harus kita rawat dengan sungguh-sungguh. Lembaga keluarga yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri kita harus kita usahakan supaya lembaga keluarga itu, keluarga kita mampu berbuah lebat, mampu berbuah yang manis, dan buah-buah yang manis itu bisa dinikmati oleh setiap orang yang melihat kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai orang-orang di sekitar kita lihat, wong Kristen kok keluarganya selalu bertengkar. Padahal kita kan selalu ditekankan untuk saling mengasihi satu sama lain. Di dalam suka saja atau di dalam suka dan duka saling kasih. Kalau ingat yang sudah menikah, janji pernikahannya, Bapak Ibu, mengasihi lek seneng-seneng tok ae, lek sedih ra usah, susah yo cek berusaha sendiri. Tidak seperti itu. Kalau kita mengingat janji pernikahan bagi Bapak Ibu yang sudah menikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka di sana janji itu berbunyi, aku akan mengasihimu baik suka maupun duka, di saat sehat maupun sakit, di saat senang maupun susah, dan di semua kondisi dan situasi yang kita alami, kita diajak untuk terus mengasihi, dan itu menjadi salah satu cara kita untuk merawat lembaga keluarga yang dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Di satu sisi, keluarga adalah kebun anggur Allah, tetapi di sisi yang lain, kita pun adalah kawan sekerja Allah dalam mewujud nyatakan shalom atau damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertanggung jawab dalam merawat keluarga dengan serius menjadi bentuk kesediaan kita untuk memenuhi panggilan sebagai kawan sekerja Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika tadi penggalan lagu dari original soundtrack Keluarga Cemara mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara yang tiada tara adalah keluarga, mengajak kita untuk selalu ingat bahwa inilah harta terindah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya supaya keluarga kita mampu menghasilkan buah-buah yang manis, membangun relasi yang sehat antara keluarga dengan Tuhan, maupun juga di dalam kehidupan antar anggota keluarga, menjadi kunci satu-satunya dalam kita merawat dan mengusahakan keluarga yang adalah kebun anggur Allah ini untuk berbuah manis. Relasi yang sehat dengan Tuhan terjadi ketika keluarga selalu mengikatkan dirinya dalam kebenaran dan kasih-Nya, serta sedia menghidupi dan melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh sebagai dasar berpijak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sana pun dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9 sangat jelas sekali ditekankan oleh Allah kepada orang-orang Israel, yang menjadi poin refleksi kita bahwa kita sebagai keluarga dalam semua proses yang kita jalani didorong untuk mengikatkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Pun ketika Paulus berkata kepada jemaat di kota Efesus ketika ia berbicara tentang ikatan suami istri, salah satu hal yang juga muncul adalah bagaimana Paulus mendorong setiap keluarga-keluarga Kristen di jemaat mula-mula juga untuk selalu mengikatkan diri mereka dan berpijak pada kebenaran firman Tuhan.
Karena kebenaran firman Tuhanlah yang akan selalu menopang kita dan membuat kita untuk selalu setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Relasi yang sehat dalam keluarga juga terjadi ketika kita saling menerima, saling mendukung, dan saling mengasihi satu sama lain. Membangun relasi yang dekat dengan keluarga kita, komunikasi yang intens, kita membangun mesbah doa keluarga dalam kehidupan sehari-hari, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mengikatkan dan mengakrabkan persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Dan ketika saat ini pun kita semua, Bapak Ibu, para calon personalia, Badan Pelayanan Jemaat yang akan dilantik pada kesempatan ini, Bapak Ibu pun dan saudara-saudara sekalian jugalah sebuah keluarga. Ada Bapel anak yang mendampingi pertumbuhan iman anak-anak melalui kebaktian anak dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada Komisi Remaja Pemuda Remaja yang juga memfasilitasi anak-anak kita, saudara kita yang remaja pemuda untuk bertumbuh dalam iman mereka. Ada Komisi Dewasa, jadi bagi Bapak Ibu, orang tua untuk belajar bagaimana, bisa jadi nanti ada program mungkin parenting, bagaimana merawat anak, bagaimana mengakrabkan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Ada teman-teman muger, komisi muger, dan juga ada komisi diakonia. Kita semua adalah sebuah keluarga. Jadi tidak hanya dalam keluarga di rumah, di gereja pun kita juga dihendaki oleh Tuhan untuk menjadi sebuah keluarga yang saling menopang satu dengan yang lain. Saya selalu membayangkan dalam kehidupan pelayanan kita, indahnya kalau kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, punya sebuah kegiatan bersama. Misalnya, komisi anak mengadakan camp anak, maka saya membayangkan biarlah kakak-kakak PJA berfokus untuk mengatur acara misalnya. Bagaimana perlengkapan yang mengatur perlengkapan, multimedia dan lain sebagainya, ada teman-teman kita, ada adik kita dari komisi remaja pemuda yang bisa menolong. Nanti yang buat konsumsi siapa? Ada ibu-ibu, bapak-bapak di komisi dewasa yang bisa menyediakan, yang memasak makanan yang enak tentunya, yang bergizi untuk anak-anak kita. Nanti musiknya gimana? Minta tolong saja teman-teman muger, nanti muger yang bisa mengatur demikian rupa. Jika hal itu yang terjadi sesuai untuk kasih dalam kehidupan berpelayanan kita, maka kita juga belajar untuk merawat kehidupan pelayanan kita sebagai sebuah keluarga. Karena gereja adalah keluarga dan keluarga adalah gereja. Kita diajak untuk saling mendukung dan saling merawat satu dengan yang lain, merawat kebun anggur Allah yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan keluarga kita maupun juga dalam kehidupan bergereja. Untuk itulah, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu bersedia untuk merawat kebun anggur Allah, merawat keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk merawat keluarga yang adalah anugerahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang part dan di sepanjang masa, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini akan dilakukan pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat periode 2020-2022. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai personalia Badan Pelayanan Jemaat di GKI Madiun untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan 2022. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita akan kesediaan saudara kita yang telah memberikan dirinya bagi pelayanan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, serta mampukanlah mereka ya Tuhan untuk melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah harum bagi-Mu dan juga memberikan dampak positif bagi kehidupan di tengah-tengah jemaat ini maupun juga dalam kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini akan dibacakan nama-nama dari saudara-saudara kita yang akan dilantik sebagai personalia Badan Pelayanan Jemaat, dan bagi nama yang saya sebutkan, saya persilakan untuk berdiri. Yang pertama dari Komisi Anak, ada Bapak Mulyono Edi Santoso, Ibu Penny Lestari, Ibu Arianti Kuartiningsi. Komisi Remaja Pemuda ada Saudara Arya Brilian Surya Saputra, Saudara Absalom L. Diu Panggiso, Saudari Angelika Vivian. Komisi Dewasa ada Ibu Twinti Sumewati, Ibu Teresia Erwin Setiawati, Ibu Damaris Panggiso. Komisi Musik Gerejawi ada Saudari Yohana Kus Haryati, Saudara Reksi Yakob Mikael Seli, Saudari Nanda Deborah Krisdesiati. Dan dari Komisi Diakonia ada Ibu Yayu Sri Rahayu, Ibu Sugiyarti Tampu Bolon, dan Ibu Suryani. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan nanti saudara-saudara dapat menjawabnya secara serentak. Pertanyaan pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara sekalian? Kiranya keyakinan dan janji setia kita di hadapan Tuhan akan menolong kita semua untuk semakin memantapkan langkah pelayanan kita, dan kita akan senantiasa beroleh kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Saya akan mengucapkan kalimat berkat, dan setelah kalimat berkat ini, bagi para anggota jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah, saya undang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi dari Kidung Jemaat 303A. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Komisi Anak, Komisi Remaja Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Musik Gerejawi, dan Komisi Diakonia. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara
hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah menyaksikan pelantikan saudara-saudara kami yang menjadi bagian dalam pelayanan di Badan Pelayanan Jemaat, di Komisi Anak, Komisi Remaja Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Musik Gerejawi, dan Komisi Diakonia. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesediaan dan keterlibatan saudara kami ini yang menyediakan komitmen dan dirinya dengan sepenuh-penuhnya untuk mengabdi padamu dan melayani Engkau maupun juga melayani jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka semua, agar dalam seluruh kesempatan pelayanan yang mereka perjuangkan ya Tuhan, dan mereka akan selalu beroleh hikmat-Mu, beroleh semangat dan sukacita dalam setiap proses yang akan mereka jalani. Bapa yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dan juga di tengah setiap dampak yang terjadi karena pandemi tersebut, kiranya Engkau akan selalu menolong dan memimpinnya, agar kami semua tetap saling mendukung dan saling menopang di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan bahwa pasti ada rencana indah yang tengah Engkau persiapkan bagi kami semua. Ajarlah kami untuk selalu berserah di dalam Engkau, dan ajarlah kami juga ya Tuhan untuk selalu tetap setia dalam iman kami kepadamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja kami, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan menolongnya, agar dalam seluruh kesempatan hidup persekutuan kami ya Tuhan, kiranya kami juga akan tetap mampu untuk saling memelihara dan saling merawat satu dengan yang lain, dan juga dalam setiap pelayanan dan kehadiran gerejamu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada saat ini, kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan memberkatinya, agar gerejamu mampu menghadirkan kasih dan sukacitamu dengan penuh syukur sebagai bentuk kesediaan kami untuk berjuang bersama-sama menghadirkan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dari perawatan jalan di rumahnya masing-masing. Yang Engkau juga akan selalu menolong dan meneguhkan mereka ya Tuhan. Dalam segala kelemahan itu kiranya mereka akan selalu tetap berserah di dalam Engkau, bersemangat menjalani segala proses pengobatan dan proses kesembuhannya. Serta pula ya Tuhan, saudara-saudara kami pun akan senantiasa juga selalu beroleh kekuatan kasih sayang-Mu, untuk mereka tetap tegar dan tetap terus belajar mempercayakan kehidupannya di dalam kehendak-Mu. Untuk keluarga yang selalu mendampingi, kiranya sukacita dan semangat-Mu juga akan senantiasa Engkau hadirkan di dalam diri mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang dalam kehidupan perekonomian mereka di tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tentu ada begitu banyak dampak yang dirasakan oleh setiap sesama kami. Untuk itu kiranya Engkau akan selalu menolong dan memberkatinya dalam segala perjuangan kehidupan perekonomian mereka. Mereka mampu bersabar dan mereka akan selalu tetap dapat mengandalkan Engkau, berjuang di dalam kehendak-Mu, serta selalu mengandalkan kekuatan-Mu dalam dirinya masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, Engkau juga akan senantiasa menolong kami semua dalam seluruh pergumulan yang ada. Kiranya kami juga akan selalu setia berproses di dalamnya dan belajar juga ya Tuhan
untuk menaruh dan mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Sesaat lagi kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh karya dan pelayanan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memberkatinya. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi yang ada di rumah masing-masing, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Dan bagi yang mengikuti kebaktian secara tatap muka, kita akan mengucap syukur atas persembahan yang telah kita himpun sebelum kita memasuki dalam baktian ini. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita bawa persembahan ini dengan syukur kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau hingga saat ini Engkau telah pimpin kebaktian ini dari awal hingga saatnya kita untuk memberikan persembahan padamu ya Tuhan. Kiranya dalam perhimpunan persembahan ini Engkau layakkan persembahan yang akan kami aturkan kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau layakkan dan Engkau berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa persembahan ini. Amin. Saya undang umat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan kita, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku
kuasa-Mu bekerja, tubuh dan baca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan hidup mengasihi sebagai keluarga. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa menyertai langkahmu untuk mewujudkan hidup saling mengasihi sebagai keluarga, di mana dan kapanpun Ia mengutus di tengah-tengah keluargamu, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.